Halo, what's up guys semuanya, kembali lagi di channel Pasti Bisa. Salam hangat untuk kalian semua, please diklik subscribe, like, dan tekan loncengnya ya bro. Seperti biasanya, Pasti Bisa channel kembali membahas tentang alur film yang unik, seru, dan berkualitas. Dan film kali ini banyak sekali adegan drama romantis, menegangkan, pokoknya campur aduk, dan bagus banget. Oh ya, film kali ini diceritakan dari kisah nyata, jadi mesti ditonton sampai selesai ya guys. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Film diawali dengan adegan sepasang kekasih bernama Beth dan Harry yang sedang berlibur. Kali ini mereka berlibur ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Tibalah mereka di pulau itu. Sama seperti kebanyakan orang biasanya, mereka pun sangat senang saat pertama kali menginjakan kaki di pulau tak berpenghuni itu. Dan rencananya mereka akan berkemah di pulau itu selama 10 hari ke depan. Di hari pertama ini, mereka berdua mengawali dengan kegiatan berenang. Lalu kemudian dilanjut dengan membuat tenda untuk mereka tidur. Karena akan membuat api unggun nanti malam, Harry pun mencari kayu bakar di sekitar hutan di belakang perkemahan mereka. Saat mencari kayu bakar, Harry tak sengaja menemukan beberapa tulang. Lalu dia pun kembali ke tenda. Pada malam harinya, tiba-tiba saja terdengar suara aneh di luar tenda. Mereka berdua terbangun dan Harry langsung keluar untuk memeriksa keadaan. Karena tak melihat hal yang mencurigakan, lalu mereka kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, Beth memanggil-manggil si Harry. Dia sangat terkejut karena melihat seluruh celananya sudah dijemur oleh seseorang. Mereka berdua sangat kebingungan. Lalu mereka berjalan menyusuri hutan untuk menemukan orang yang melakukan hal tersebut. Setelah berjam-jam mereka menyusuri hutan, tapi tak satupun orang yang mereka temukan. Lalu mereka pun duduk istirahat dan membicarakan kejadian itu. Kedua pasangan ini mengira pasti ada anak kecil di pulau itu yang sedang menjahili mereka berdua. Lalu mereka pun lanjut pergi menangkap ikan di tepi pantai. Kemudian tak sengaja mereka menemukan ikan batu yang sangat beracun. Beth lalu mengambilnya dan menjelaskan kepada Harry bahwa ikan ini sangatlah berbahaya jika terinjak. Nah guys, ikan inilah nantinya yang akan berpengaruh dalam adegan di film ini. Jadi tetap disimak sampai selesai ya guys. Oke, lanjut. Setelah beberapa jam mereka tak juga mendapatkan ikan. Lalu tiba-tiba mereka terdengar seperti suara orang menangis di dalam hutan. Mereka pun langsung pergi untuk memeriksanya. Di dalam hutan mereka menemukan sebuah gubuk kecil. Mereka pun langsung memeriksa keadaan di gubuk itu. Lalu Beth tak sengaja menemukan sebuah kuburan. Di situ tertulis kalau orang yang dimakamkan bernama Coral. Mereka pun langsung kembali ke tenda. Di depan tenda mereka membicarakan tentang gubuk tua itu. Lalu tak lama si Beth kepikiran untuk melihat hasil rekaman videonya. Dia pun mengambil kameranya dan melihat-lihat hasil rekaman mereka. Setelah beberapa saat, dia melihat suatu rekaman yang sangat aneh. Di dalam video ini, mereka direkam saat sedang tidur malam tadi. Harry pun sangat kesal dan kebingungan, sedangkan Beth merasa takut hingga dia ingin segera meninggalkan pulau itu. Mendengar hal itu, lalu Harry mencoba menenangkan Beth dan memujuknya agar tidak pulang sekarang. Harry berjanji akan menemukan orang yang mengganggu mereka, dan akhirnya Beth mengurungkan niatnya untuk pergi. Kemudian mereka berdua menuju ke gubuk tua itu untuk memeriksanya lagi, tapi tetap tak menemukan siapapun di sana. Lalu mereka melanjutkan mencari di tempat lain. Dari pinggir hutan mereka melihat ada sebuah kapal yang menepi di pulau itu. Lalu mereka pun kembali ke tenda. Pada malam harinya, Beth dan Harry mengobrolkan tentang orang-orang yang ada di kapal sore tadi. Lalu kemudian terdengar suara jeritan. Mereka pun langsung keluar tenda untuk memeriksa. Stay here. Lalu Harry memutuskan untuk memeriksa ke dalam hutan dan Beth disuruh menunggu di tenda. Harry berjalan pelan menuju gubuk tua itu. Di depan gubuk itu dia mendengar suara wanita menangis. Harry pun mencoba membuka pintunya. Baru saja mau membuka pintu, tiba-tiba datang Beth mengagetkan Harry. Ternyata Beth menyusul karena takut sendirian. Stay here, okay? Kemudian Harry lanjut masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam dia menemukan sebuah buku kuno. Harry pun melihat-lihat isi buku itu. Mereka kemudian kembali ke tenda untuk memutuskan untuk tidur di luar tenda.
Keesokan paginya, Beth terbangun lalu dia terkaget melihat ada seseorang yang sengaja meletakkan beberapa teripang laut di tempat mereka. Melihat kejadian ini, Beth semakin takut dan memutuskan untuk pergi dan pulang meninggalkan pulau itu. Beth pun langsung mencari telepon satelit mereka untuk menghubungi kapal jemputan. Tapi setelah dicari-cari, ternyata telepon satelit mereka hilang entah kemana. Harry lalu marah dan berpikir kalau orang-orang yang ada di kapal kemarinlah yang mengambil telepon mereka. Tanpa berpikir panjang lagi, Harry langsung pergi menemui orang-orang yang ada di kapal itu, yang kebetulan sedang bersantai di pulau. Harry lalu mengajak berbicara kedua orang itu, lalu dijawab mereka tak bisa berbahasa Inggris. Harry pun semakin kesal karena mengira dia sedang dipermainkan. Harry terus menanyakan di mana telepon mereka, tapi tak juga mendapatkan jawaban. Lalu terjadilah keributan di situ. Harry pun kalah dan mereka kembali menuju ke tenda. Di tenda, Harry merasa kesal karena sudah kalah di depan pacarnya. Dia pun memutuskan untuk pergi menyelinap ke kapal orang tadi untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, Harry pun sampai di kapal. Dia pun diam-diam memeriksa barang-barang yang ada di dalam kapal itu. Tak lama kemudian, si Harry digetok dari belakang hingga pingsan. Setelah tersadar, ternyata dia sedang diikat bersama Beth, pacarnya. Lalu karena sedang kobam, salah satu orang tersebut ternepsong-nepsong melihat si Beth. Dia pun mendekati Beth untuk bermain selepetan. Lalu tak sengaja salah satu orang itu mendengar suara aneh di dalam hutan. Dia pun langsung memanggil si botak yang sedang asik mainin kue lupis. Mereka berdua pun masuk ke hutan untuk memeriksa. Sementara Harry dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan ikatannya. Dia pun lalu melepaskan juga ikatan Beth dan mereka berdua pun kabur. Ketika sedang berlari kabur, mereka terkejut melihat kedua orang tadi yang keluar hutan dalam keadaan terluka. Kedua orang tersebut langsung kabur menuju kapal untuk pergi dari pulau itu. Keesokan paginya, Beth terbangun dan dia masih kebingungan tentang kejadian semalam. Dia bingung siapa sosok yang membuat kedua orang itu terluka. Karena penasaran, lalu Beth memutuskan untuk pergi memeriksa ke dalam hutan. Sesampainya di gubuk tua, Beth lalu masuk dan menemukan buku kuno. Lalu dia membaca-baca tulisan di dalam buku itu. Tak lama kemudian, Harry muncul ke tempat itu. Karena sudah membaca bukunya, Beth lalu menceritakan isi bukunya kepada Harry. Beth berkata bahwa pulau ini ada penunggunya. Dulu dia adalah seorang wanita muda pengumpul timun laut. Tapi kemudian dia koid karena diperkaos kumpulan laki-laki, dan kuburan yang mereka lihat itu adalah kuburan gadis itu yang bernama Coral. Mendengar cerita itu, Harry masih tidak percaya. Dia beranggapan Beth terlalu polos dan gampang ditipu. Mereka berdua pun berdebat. Lalu Beth menjadi marah karena merasa tidak dipercayai. Ketika malam harinya, si Harry tiba-tiba terbangun karena seolah ada yang berbisik kepadanya. Dia pun membangunkan Beth. Lalu mereka berdua sangat terkejut karena di samping mereka sudah ada dua kuburan yang masih baru dibuat dan siap diisi. Mereka berdua pun ketakutan. Besok paginya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau itu. Mereka berdua membuat tanda api besar di pantai dengan harapan ada yang melihatnya. Ketika si Harry sedang mencari kayu bakar, dia mendengar seolah ada seseorang memanggilnya dari dalam hutan. Dia pun berjalan mendekati masuk ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, dia mendengar ada suara telepon. Harry pun mencari sumber suara telepon itu, ternyata bersumber dari dalam gubuk tua itu. Harry pun langsung berjalan pelan masuk ke dalam gubuk tua itu. Saat masuk ke dalam, Harry menemukan ada telepon mereka yang hilang. Telepon itu terus berbunyi dan Harry mengangkat untuk mendengar siapa yang menelpon. Saat dia mendengar teleponnya, ternyata suara dari percakapan masa lalu saat Coral diperkaos. Terdengar jeritan dan tangisan Coral pada waktu itu. Harry pun ketakutan dan langsung membuang teleponnya. Lalu saat dia menoleh, tiba-tiba muncul sosok Coral di depan matanya. Harry pun langsung dicarok dan koid oleh Coral. Di tempat yang berbeda, Beth kebingungan dan mencari-cari Harry yang tiba-tiba hilang meninggalkan dirinya. Beth menelusuri ke dalam hutan dan dia pun menuju ke gubuk tua itu. Sesampainya di gubuk tua itu, Beth pun perlahan masuk ke dalam. Di dalam dia menemukan buku kuno itu lagi. Tapi Beth langsung keluar. Di luar dia melihat ada tetesan yang menetes di kuburan Coral. Lalu perlahan dia melihat ke atas. Ternyata ada Harry yang sudah koid tergantung. Beth pun terkejut dan langsung pingsan. Keesokan paginya Beth terbangun dari pingsannya. Tapi keadaan berubah. Tidak lagi ada Harry di sana. Dia pun langsung pergi kabur dari tempat itu. Dengan penuh ketakutan, Beth langsung berusaha membakar kayu yang sudah terkumpul supaya bisa dilihat orang yang melintasi pulau itu. Lalu tak lama kemudian dia melihat sosok Coral yang sedang berdiri di batu karang di pantai itu.
Beth langsung berlari ingin mendekati Coral dan menanyakan maksud semua yang telah Coral lakukan kepada mereka. Tapi baru saja setengah perjalanan kaki Beth tak sengaja terinjak ikan batu yang sangat beracun. Beth pun langsung berteriak kesakitan lalu dia berlari ke arah tenda. Tak lama kemudian Beth pun koid menyusul Harry. Dan film pun selesai. Guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Kalau ada yang mau dikomentari, silakan tuliskan di kolom komentar ya guys. Please klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya kawan, supaya kalian bisa menyaksikan video-video menarik selanjutnya. Oke guys, ciao.